Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Tamim dari Prodi Arsitektur. Kali ini akan membawakan materi tentang pembangunan berkelanjutan, yang dimana nanti berisi tentang pengertiannya, kendala yang terjadi saat ini, apa saja yang dibutuhkan untuk di mana peran arsitek itu dibutuhkan, dan cara-cara untuk mengatasinya. Untuk yang pertama, pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup untuk generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Oke, apa saja setelah ini kendaraan yang terjadi saat ini dalam memasuki era kota? Saat ini jati diri kawasan perkotaan sendiri di Indonesia semakin memudar. Eksistensifikasi kota yang kurang ramah lingkungan, tambah dengan perubahan iklim kian memberikan tantangan besar dalam pembangunan wilayah. Arsitektur merupakan pengisi ruang kota dan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas ruang kota. Untuk itu diperlukannya arsitektur ramah lingkungan dan berjati diri dengan perencanaan dan perancangan arsitektur yang berbasis penataan ruang, yang dimana nantinya akan memudahkan kita. Konsep kebutuhan di dalam pembangunan berkelanjutan itu tersendiri ada hal yang disebut konsep kebutuhan, yang dimana menciptakan kondisi yang menjaga terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai bagi seluruh masyarakat, di mana kaum miskin sedunia harus diberi prioritas utama. Oke. Oke. Untuk yang selanjutnya itu juga ada konsep keterbatasan, yang dimana satu, menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis benar. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya terbarukan, renewable resource, atau tidak tidak boleh melebihi potensi lestarinya, serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak terbarukan. Ada yang keenam, 3 aspek utama, yaitu ide keberlanjutan atau desain ekologis adalah untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan kita saat ini tidak menghalangi peluang generasi mendatang dalam hal kelayakan arsitektur berkelanjutan. Nah, itu ada 3 prinsip yang harus dipertimbangkan. Untuk yang pertama itu sendiri lingkungan, di mana yang kedua arsitektur dalam pembangunan berkelanjutan. Arsitektur berkelanjutan atau sustainable arsitektur, juga dikenal sebagai green arsitektur, adalah arsitektur yang berusaha untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan efisiensi dan moderasi dalam penggunaan bahan, energi, dan ruangan pengembangan. Dan ekosistem luas, arsitektur berkelanjutan pendekatan sadar untuk konservasi energi dan ekologis dalam desain lingkungan binaan atau teori. Yang selanjutnya
Ada peran arsitek dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Arsitek memiliki peran penting dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Arsitek juga harus mampu berperan secara aktif dan kontribusi dalam mewujudkan lingkungan binaan dan arsitektur yang berkelanjutan. Demikian diungkapkan oleh Mr. Basuki Haji Mulyono, Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, Munits B. Edres, mengungkapkan bahwa manusia adalah khalifah yang berperan untuk membuat kebaikan di atas bumi, termasuk juga para arsitek yang mampu membuat bumi jadi layak ditempati, ramah untuk manusia, dan tempat harmonis untuk semua. Arsitek memiliki hubungan yang sangat erat dengan bumi. Oleh karena itu, karya arsitek yang diproduksi pun harus berkelanjutan karena para arsitek dilahirkan oleh dan dari bumi. Arsitek tugasnya memperbaiki sesuatu yang rusak, bukan merusak sesuatu yang baik, tambah Munici. Konsep arsitektur berkelanjutan. Konsep arsitektur berkelanjutan berikut ini. Berikut ini adalah yang perlu diterapkan pada bangunan yang menggunakan konsep arsitektur berkelanjutan. Yang pertama itu kesadaran diri. Kedua, kesadaran lingkungan. 3, kesadaran material. 4, strategi desain. 5, refleksi. Dan 1, 2, 3, 4, 5 itu saling berkaitan atau terhubung. Yang akan menjadi suatu ekosistem. 1. Bangunan hemat energi. Bangunan hemat energi dalam dunia arsitektur adalah meminimalkan penggunaan energi tanpa membatasi atau merubah fungsi bangunan, kenyamanan maupun produktivitas penghuninya. Hemat energi adalah suatu kondisi di mana dikonsumsi secara hemat atau minimal tanpa harus mengorbankan kenyamanan fisik manusia. Konsep pembangunan hemat energi terdiri dari beberapa komponen yakni sebagai berikut. 1. Meminimalkan perolehan panas matahari. 2. Orientasi pada bangunan utara selatan. 3. Organisasi ruang. Aktivitas terdapat pada ruang utama yang diletakkan di tengah bangunan diapit oleh ruang-ruang penunjang atau servis di sisi timur barat. 4. Memaksimalkan pelepasan panas, melepaskan radiasi, mengoptimalkan ventilasi silang, hindari pemanasan permukaan tanah sekitar bangunan. Untuk yang kedua, efisiensi lahan yang semakin sempit, mahal, berharga, tidak digunakan untuk bangunan karena sebaiknya selalu ada lahan hijau penunjang keberlanjutan potensi lahan. Kedua, menggunakan seperlunya lahan yang ada, tidak semua lahan harus dijadikan bangunan. Keempat, potensi hijau tumbuhan lahan digantikan dan atau dimaksimalkan dengan berbagai inovasi. Keempat, menghargai kehadiran tanaman. Lalu untuk efisiensi penggunaan material, atau yang ketiga, memanfaatkan material sisa untuk digunakan juga dalam pembangunan sehingga tidak membuang material. Misalnya kayu sisa bekisting dapat digunakan sebagai bagian lain bangunan. Kedua, memanfaatkan material bekas untuk bangunan, komponen lama yang masih bisa digunakan, misalnya sisa bongkaran bangunan lama. Ketiga, menggunakan material yang berlimpah. Keempat atau yang terakhir, penggunaan teknologi dalam material. Dan material. Memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti energi angin, cahaya, matahari, air, menghasilkan energi listrik domestik untuk rumah tangga dan bangunan lain secara independen. Memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara global dapat membuka kesempatan menggunakan material terbarukan yang cepat diproduksi, murah, terbuka secara inovasi, misalnya bambu. Itulah pembahasan tentang arsitektur berkelanjutan pada bangunan. Jika ada kata-kata yang salah atau hal yang kurang, mohon dimaafkan. Itulah, terima kasih. Berikut laporan saya tentang
pembangunan berkelanjutan. Semoga materi saya kali ini bermanfaat untuk semuanya dan juga untuk saya. Sekian, terima kasih.